Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kuliah kita. Nah, sekarang kita membahas tentang teknologi pengolahan konsentrat secara fisik ya. Oke, jadi latar belakang kita kenapa harus melakukan pengolahan konsentrat secara fisik ini. Kemarin juga sudah dijelaskan bahwa pengolahan itu dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas bahan pakan segar ya. Baik itu palatabilitas, kemudian penyimpanan, kemudian meningkatkan daya cerna dan lain-lainnya. Oke, jadi belakangan ini populasi ternak itu meningkat, baik itu ternak ruminansia, monogastrik, dan ternak ruminansia dan monogastrik ya, ternak ruminansia ataupun non ruminansia, salah satunya ada monogastrik. Nah, maka dari itu, saking meningkatnya populasi ternak tersebut, kita harus meningkatkan pula jumlah pakan yang ada ya. Jadi jumlah pakan itu harus tersedia terus-menerus. Oke, nah dari peningkatan jumlah ternak ini, peningkatan populasi ternak, produktivitas ternak yang tinggi itu bisa kita peroleh dari yang pertama dipengaruhi oleh genetik ya. Jadi kualitas genetik dari ternak itu harus baik, indukannya harus baik, kemudian juga dipengaruhi oleh kualitas pakan. Ya, jadi kualitas pakan yang baik itu akan memberikan produktivitas yang tinggi pada ternak. Oke, tentunya untuk pakan itu harus sesuai dengan kebutuhan ternak. Ya, jadi dari masa ternak misalnya fase starter, kemudian grower, kemudian layer, itu harus disesuaikan. Ya, sama juga ternak sapi mulai dari yang pedet, darah, sampai dengan sapi dewasa. Oke, jadi jumlah pakan yang tadi untuk ruminansia dan ternak non-ruminansia, kita harus dapat melihat berapa banyak sih sebenarnya lahan yang dibutuhkan gitu loh. Ya, jadi kebutuhan pakan ini kan kita berdasarkan jumlah lahannya. Oke, kalau misalnya peternakannya ya memang peternakan seperti di balai pembibitan ternak unggul, itu memang mereka sudah punya lahan sendiri yang menyediakan pakan sendiri, bahkan konsentratnya juga sudah diolah sendiri. Sementara kalau untuk masyarakat yang umum, beberapa orang juga masih mencari pakan seperti rumput itu di kebun sawit ataupun di kebun-kebun milik orang lain, bahkan bukan milik sendiri ya. Jadi lahan yang dimiliki ini ataupun ketersediaan lahan untuk tanaman pakan ini semakin menurun semakin lama. Ya, kemudian bahan pakan itu kan sebelumnya materi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada yang musiman ya, ada yang musiman. Nah, tetapi jumlah pakan ini dapat bertambah ataupun berlimpah pada saat musim hujan, sementara pada saat musim kemarau, pakan itu akan berkurang. Nah, jadi pengaruh dari pengurangan jumlah pakan pada musim kemarau ini otomatis akan mempengaruhi produktivitas ternak yang tadi. Ya, oleh karena itu kita harus memanfaatkan bahan-bahan pakan yang ada, sekalipun dia berkualitas rendah, boleh kita olah menjadi kualitas yang tinggi ya. Harapan kita dalam pengolahan bahan pakan kualitas rendah itu akan menjadi bahan pakan yang berkualitas tinggi. Nah, untuk pengolahan sendiri ada 3 teknik pengolahan secara fisik ataupun mekanik, kemudian kimiawi dan mikrobiologi. Nah, metode pengolahan sendiri bisa metode pengolahan kering, dry process, ataupun pengolahan basah ataupun yang biasanya disebut wet process. Ya, pengolahan kering ini dengan metode dingin, cold process. Yang pertama tanpa pengolahan ya. Metode dingin tanpa pengolahan ataupun utuh, kemudian hammer milling dengan penggilingan, kemudian rolling. Ya, jadi metode kering ini bisa dengan metode dingin tanpa pengolahan, kemudian penggilingan dan rolling. Nah, sementara dengan hot process ataupun metode panas, pastinya menggunakan tekanan dan juga udara panas ya. Popping, micronizing, kemudian roasting, kemudian extrude. Sementara metode pengolahan basah dengan metode dingin bisa kita rendam, di soaking, kemudian reconstitution atau penyusunan kembali, dan dengan metode alkali treatment ataupun
acid treatment ya, metode basah ataupun metode asam. Sementara untuk yang panas bisa pelleting, kemudian steam rolling, steam flaking, pressure cooking, sama exploding. Ya, jadi kalau yang dingin itu ya kita dengan suhu normal ataupun dengan suhu air ya, maksudnya dia yang dingin, sementara yang panas pasti menggunakan uap panas ya ataupun suhu panas. Nah, yang pertama penggilingan tujuannya untuk merubah ukuran ataupun bentuk bahan. Oke, apa saja manfaat penggilingan ini? Yang pertama, ekstraksi zat yang diinginkan. Ya, jadi kita bisa mengekstraksi zat yang kita inginkan dari metode penggilingan. Oke, yang kedua, menganalisa komposisi zat yang terkandung. Ini akan pada saat penggilingan akan mempermudah kita menganalisa komposisi zat yang terkandung di dalam bahan pakan tersebut. Selain itu juga dapat memperluas permukaan sehingga mempercepat pengeringan. Ya, jadi kalau misalnya kita melakukan penggilingan, dengan mudah kita akan bisa mengekstraksi zat yang ada di dalamnya. Misalnya yang mau kita ambil itu adalah asam aminonya, itu bisa kita ambil dari metode itu ya, tentunya dengan metode-metode yang lainnya lagi yang mengiringi. Kemudian menganalisa komposisi zat yang terkandung dan memperluas permukaan. Oke. Nah, setelah nanti penggilingan ini, itu akan dapat meningkatkan aktivitas kerja enzim, meningkatkan daya cerna si ternak. Ya, pada ruminasia jika terlalu halus, pakannya tersebut ternyata dapat merugikan ternak. Ya, kalau terlalu halus. Oke, kemudian dapat memudahkan pencampuran secara homogen seperti dalam bentuk ransum. Oke, jadi kalau penggilingan itu kan dia bentuknya tadi halus ya, halus. Sehingga kalau untuk ternak ruminasi ya, pakan-pakan yang halus itu bisa terbuang ya, bisa bercecer. Makanya kalau misalnya kita mau memberikan itu harus dicampurkan dulu dengan air biar ternaknya bisa mengkonsumsinya, biar habis dimakannya. Nah, jenis-jenis mesin penggiling yang pertama itu berdasarkan kekuatan memecah, berdasarkan kekuatan memukul, dan berdasarkan kekuatan menggesek. Ya, untuk kekuatan memecah ini biasanya untuk butiran yang keras, seperti jagung, kacang kedelai ya. Untuk kekuatan memukul hammer mills, ini untuk penepungan, ya jadi lebih halus lagi. Pertama di crushing dulu, dipecah dulu, baru dihaluskan dengan hammer mill, baru yang ketiga kekuatan menggesek, disattraction mills, ini untuk memotong, ya khususnya untuk pakan yang berserat seperti rumput-rumputan. Oke. Nah, di sini ada dikatakan bahan grit diubah menjadi pecahan butiran. Jadi bahan yang kasar ataupun yang keras ini diubah menjadi butiran, sementara yang mesh ini diubah menjadi halus. Ya, kemudian bahan campuran diubah menjadi mesh dan butiran ataupun pelet. Oke, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kehalusan proses penggilingan, yaitu kadar air, kemudian ukuran saringan, kemudian kecepatan hasil keluar dari mesin. Ya, nah kadar airnya itu dapat meningkat pada saat proses penghalusan. Oke, karena butiran-butirannya cepat keluar, kemudian ukuran saringan itu bahan keluar lebih lambat. Ya, jadi kalau semakin halus saringannya itu akan semakin halus saringannya, maka produk yang dihasilkan juga semakin halus dan bahan yang keluar itu tentunya menjadi lambat ya, apalagi ukurannya jauh lebih besar daripada saringannya. Kemudian kecepatan hasil keluar dari mesin, butiran lebih besar cepat keluar ya. Jadi butiran yang lebih besar itu akan cepat keluar. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan mesin rolling. Ya, mesin rolling kering dapat memproduksi hasil yang bervariasi tergantung dari kehalusan hasil, tata letak yang dapat ditoleransi untuk diproses, tipe penggilingan, faktor-faktor yang hubungan dengan proses hammer mill. Nah, ini adalah contoh hammer mill. Jadi produknya kita masukkan di atas, kemudian sampai ke bawah, nanti baru dia dihaluskan. Ya, ini adalah contoh-contoh hammer mill yang biasa digunakan.
Nah, kemudian ada lagi rolling, ini untuk menggiling ya, rolling untuk menggiling. Macam-macam mesin rolling ini tergantung dari besar gilingan sama gigi gilingan ya. Jadi semakin halus gigi gilingan itu akan dihasilkan semakin halus produk ini dihasilkan. Kalau semakin besar gilingannya berarti produk yang dimasukkan itu bisa dalam jumlah yang besar. Ya, ini adalah roller mill untuk gilingan. Ya, jadi jadi kalau roller mill itu namanya di roller ya, diputar. Dan di sini terlihat seperti tabung pemutar ya. Ini nanti dia akan memutar, akan menghaluskan ataupun akan menggiling produk-produk yang besar tadi. Oke. Nah, ada beberapa pertimbangan yang kita perlu lihat dalam penggunaan alat. Yang pertama sifat bahan. Ya, kalau sifat bahannya keras itu alat apa yang akan kita gunakan? Ya, bisa kita gunakan untuk bahan yang keras itu seperti hammer mill, ya hammer mill untuk menghancurkannya, kemudian juga bisa kita gunakan setelah hancur barulah di rolling ya untuk lebih menghaluskan lagi. Oke, kemudian prinsip mesin ataupun bahan mesin yang digunakan ya, jadi tidak bisa sembarangan juga kalau mau menggunakan alat-alatnya. Ya harus sesuai dengan instruksi. Makanya kalau mau menggunakan alat-alat untuk pengolahan pakan itu harus ada latihannya dulu ya, tersertifikasi dulu baru bisa. Oke, hasil yang diinginkan udah pasti, kemudian struktur bahannya ini juga udah pasti. Nah, kadar air bahan, kadar air lebih dari 18%, lebih baik gunakan alat pemukul ataupun hammer mill. Oke, jadi kadar airnya yang banyak itu lebih baik di hammer mill, ya dihancurkan. Kemudian sensitivitas mesin dan bahan terhadap panas. Oke, jadi biasanya kalau untuk bahan-bahan yang kering, pengolahan kering, biasanya menggunakan hammer mill karena juga dilengkapi dengan penyaring ukuran 3-6 mm. Nah, tadi ada disebutkan metode pengolahan itu adalah dengan metode panas salah satunya ya, baik itu metode dingin ataupun panas. Ya, jadi baik itu metode kering ataupun metode basah. Jadi untuk metode yang kering panas, ya kering panas, yang pertama itu popping ataupun dengan meletupkan. Nah, contohnya di sini pemecahan granula pati yang terdapat pada butiran seperti jagung, sorghum, dan gandum ya dengan panas. Suhunya lah 150 derajat Celcius dan juga menggunakan tekanan. Dan ini juga tergantung pada kadar air bahan ataupun tipe dari butiran yang digunakannya. Jadi jagung dan sorghum itu berbeda, sorghum dan gandum itu juga berbeda. Ya, ukuran jagung itu lebih besar daripada sorghum dan juga gandum. Ya, gandum itu dia seperti padi, sementara sorghum ini bulat seperti kacang kedelai dan jagung panjang, tebal, dan pipih dia ya. Oke, kemudian micronizing ataupun penghalusan dengan menggunakan infrared. Ya, kalau menggunakan infrared ini kita menggunakan panjang gelombang 3 kali 10 pangkat 8 sampai 3 kali 10 pangkat 11 Hz. Ya, jadi penghalusan dengan metode micronizing ini dengan menggunakan infrared dengan lama pembakaran berbeda ya. Kalau sorghum itu cuma 20 detik, jagung 70 detik. Jadi waktunya sangat singkat sekali dengan suhu 140 sampai 180 derajat. Kemudian roasting, pemanggangan, proses pemanasan kering terhadap butiran dengan cara pemanggangannya. Ini cuma kita panggang saja, suhunya bisa sama dengan popping ataupun micronizing. Oke, kemudian extruding. Extruding ini pemanfaatan tekanan tinggi. Ya, butiran dipaksa dengan kekuatan tertentu agar melalui silinder penghalus. Oke, jadi extruding ini kita memaksa butiran tersebut masuk ke dalam silinder. Ya, suhunya lebih rendah yaitu 95 derajat Celcius. Nah, kemudian pengolahan basah dingin yang pertama ada soaking ataupun perendaman. Perendaman ini bisa dengan waktu 12-24 jam ya. Bahan pakan tersebut kita rendam saja. Kemudian reconstitution, penyusunan kembali.
perendaman bisa kita lakukan secara anaerobik ataupun tanpa udara selama 20 hari ya, vakum dia 20 hari, kemudian peningkatan kadar air akan terjadi pada bahan pakan tersebut 25-30%, bergantung pada tipe butirannya. Yang kering tadi kadar air bahan, suhu lingkungan, dan juga lama perendaman. Oke, jadi semakin lama akan semakin meningkatkan kadar airnya juga. Suhunya semakin dingin itu akan mempengaruhi juga ya. Nah, pengolahan basah panas yang pertama steam rolling. Steam rolling ini berarti kita giling dalam uap, ya, dimasak dalam uap panas dengan tekanan tinggi selama 3-5 detik. Jadi kalau menggunakan metode panas, waktunya itu singkat-singkat ya. Kenapa? Karena dapat nanti merusak asam amino yang ada di dalam produk. Oke, kita steam dulu dia, barulah digiling. Nah, kemudian steam flaking. Steam flaking ini dengan menggunakan waktu yang lebih lama dari steam rolling, ya, 12 menit, suhunya lebih tinggi 100 derajat Celcius, diameter hasil gilingan 0,05 mm. Oke, kemudian pressure cooking dengan menggunakan tekanan, pemanasan dengan uap panas pada tekanan tinggi, tekanannya 3 kg per cm bujur sangkar, dengan suhu lebih tinggi 143 derajat Celcius dan kadar air akan berkurang sampai dengan 20%. Ya, jadi dari 1 gram produk itu akan berkurang 20% kadar airnya. Nah, yang keempat, exploding, pengolahan dengan uap panas dan tekanan tertentu dilanjutkan dengan penggilingan. Jadi kita menggunakan uap dan tekanan juga sama dengan pressure cooking ini. Ya, tekanannya tapi lebih tinggi 15 kg per cm bujur sangkar, suhunya juga tinggi 200 derajat Celcius dan lama 18-20 detik. Oke, yang kelima, pelleting. Ini pengolahan panas basah dengan pemanfaatan dan terjadi proses hidrotermal. Ya, ini pemindahan panas ya. Dengan bantuan tekanan juga, peningkatan kadar air sampai dengan 17%, suhunya rendah 60-90%, dan akan terjadi proses gelatinasi 16-20%. Ya, diameter alat yang digunakan ataupun yang dinamakan dengan diasnya 2-4 mm. Nah, untuk metode basah yang selanjutnya dengan penggunaan asam ataupun basa, alkali, ya, alkali itu berarti basa, kita menyemprotkan NaOH, natrium hidroksida dengan konsentrasi 2-4%, ya. Jadi nanti disemprotkanlah si bahan pakan segar tadi dengan alkali, ataupun selain NaOH, basa kuat bisa menggunakan amoniak juga, ya, NH3. Nah, untuk perlakuan asamnya menggunakan asam-asam organik seperti formiat, propionat, asetat. Ya, asetat ini cuka. Oke, untuk pengawetan butiran dengan kadar air yang tinggi. Ya, jadi dengan alkali ataupun acid treatment, ya, metode perlakuan dengan asam ini bisa mempengaruhi, bisa digunakan untuk bahan-bahan yang kadar air tinggi. Nah, jadi sudah berkali-kali juga disampaikan bahwa pengolahan itu kalau tidak benar bisa mengurangi nilai nutrisi yang ada pada ternak, ya, pada pakan. Ya, jadi yang pertama kalau misalnya pemanasan tadi sudah saya sebutkan juga, asam amino itu merupakan salah satu turunan dari protein. Ya, jadi kalau protein terkena panas akan terjadi proses denaturasi ya. Denaturasi. Karena Browning reaction ataupun Miller reaction yaitu reaksi antara lisin dengan gula. Ya, untuk karbohidratnya. Jadi bisa merubah warna menjadi coklat, kemudian karbohidratnya itu kan mengandung gula ya. Karbohidrat itu kan gula kalau bahasa awamnya. Oke, jadi bisa mengalami proses Miller reaction. Akibatnya nanti lisin tidak dapat dicerna ternak, terutama bahan pakan sumber protein asal hewani, sehingga tidak dapat menunjang pertumbuhan. Ya, jadi kalau misalnya kita mengolahnya salah, tidak tepat, alhasil nanti produk yang kita olah itu tidak akan memiliki nilai nutrisi lagi. Ya, jadi pemanasan dapat membutuhkan pada biji legum dan kacang kedelai karena dapat menurunkan racun. Ya, jadi di biji legum dan kacang kedelai ini memiliki zat anti nutrisi yang tidak bisa dikonsumsi oleh ternak.
Oke, jadi kalau dia terkena panas, zatnya bisa turun, ya bisa hilang. Nah, sudah tadilah proteinnya hilang, pemanasan yang berlebih juga bisa menurunkan kadar vitamin yang ada dalam pakan, ya terutama vitamin yang larut dalam lemak. Selain itu juga bisa merusak mineralnya karena bisa memutuskan ikatan chelat sehingga mineral lebih tersedia. Ya, kemudian pemanasan berlebihan menyebabkan lemak menjadi produk aereolin yang bersifat racun yang meningkatkan ketengikan. Ya, jadi kalau pemanasan berlebih itu bisa meningkatkan aerolin. Aerolin itu bersifat racun. Jadi kalau misalnya pakan sudah kita olah, kita simpan, tiba-tiba dia tengik, berarti pengolahan kita salah. Oke, kemudian penggilingan dan pembuatan pelet. Tujuan penggilingan pembuatan pelet ini dapat mengurangi atau memperkecil ukuran partikel dan dapat memperluas permukaan. Ya, jadi nanti akan mudah sekali bereaksi dengan saluran pencernaan. Ya, untuk proses penyerapan pakannya mudah, terutama yang dipengaruhi oleh enzim. Nah, untuk pelet sendiri itu sangat menguntungkan bagi ternak unggas dan monogastrik karena ternak unggas dapat mengkonsumsi racun berbentuk tepung yang berasal dari pelet. Ya, jadi pakan yang tadi mestinya berbentuk tepung kita bisa buat dia menjadi pelet sehingga ternak itu lebih menyukainya daripada ransum dalam bentuk tepung aslinya ya. Kenapa? Karena dia lebih memiliki tekstur. Kalau tepung itu kan dia teksturnya ya halus saja. Kalau pelet itu kan dia lebih bertekstur jadi padat. Oke. Nah, hasilnya nanti manfaatnya dapat memperbaiki performa dengan meningkatkan kepadatan zat makanan, meningkatkan palatabilitas ternak, dan menginaktifkan toksin dalam bahan pakan. Ya, dapat juga menginaktifkan racun yang ada dalam bahan pakan. Oke, ini adalah contoh mesin pellet yang materi sebelumnya juga sudah ada mulai proses pelleting seperti apa. Oke, demikian materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.